Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita lanjutkan materi yang ketiga, Pratikum ERD hari ini, Entity Relationship Model. Seperti di layar Anda sudah kelihatan. Ini maaf, kamera saya tadi bagus, sekarang udah berubah aja dia, bukan saya sengaja ya. Bilang timbul masih agak rusak juga. Oke, sekarang sebenarnya di dalam ERD atau model entity relationship itu bagaimana Anda menggambarkan nanti sebuah database dalam pemodelan sehingga orang mudah memahaminya. Ya, karena orang tidak semuanya tahu dengan database. Nah, maka digambarkan dalam bentuk ERD. Ya. Nah, apa itu ERD atau model entity relationship? Suatu penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship. Nah, itu dia yang dikatakan dengan pengertian. Ya, nah, tolong dipahami sebentar, saya stop dulu. Oke, saya lanjut kembali. Nah, jadi itu pengertian ya. Dalam ujian saya tidak akan menanya pengertian. Dan teorinya nanti sudah dijelaskan juga Ibu Asniati nanti. Saya hanya membuatkan bagaimana Anda mempraktekkan membuat sebuah ERD nantinya. Nah, di dalam ERD, maka Anda harus mengenal ada entity, ada relationship, ada atribut, ada tingkat kardinalitasnya nanti. Nah, itu yang harus Anda pahami. Simbolnya hanya 4. 4 persegi panjang, kemudian belah ketupat, kemudian bentuk elips, telur panjang, tambah garis. Ya, nanti kita lihat. Nah, apa itu entity? Entity dapat dibedakan dalam dunia nyata. Jadi dalam bentuk dunia nyata, apa contohnya? Mahasiswa, ya nah, apalagi dan lainnya itu. Ya. Nah, entity set apa? Kumpulan dari entity yang sejenis. Nah, contoh-contohnya bisa Anda lihat di bawah nanti. Entity set dapat berupa secara fisik dan konsep. Kalau fisik, ya, ini ada contoh di sini rumah, kendaraan, peralatan. Kalau secara konsep, pekerjaan, perusahaan, rencana. Nah, itu yang ada di modul ya. Nanti Anda cari yang lain. Anda nanti harus bisa mendesain sendiri nantinya sebuah database. Oke, lalu kita lihat relationship apa? Nah, relationship hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entity. Seperti ini, pegawai dengan proyek. Contoh lain, mahasiswa dengan mata kuliah dengan dosen, dan lain segala macamnya. Ya, nah apa hubungan dari dua entity itu Anda harus paham. Ya, contohnya mahasiswa dengan saya dengan dosen, apa hubungannya? Apa relationship antara mahasiswa dengan dosen? Pengajar dengan murid. Nah, Kuliah, kalau bagus ya kuliah. Kata lainnya yang cocok, cari kata kerja yang cocok. Ya, nah, kalau mahasiswa dengan dosen, mahasiswa belajar dengan dosen. Paham? Nah, Paham, Pak. oke, jadi itu yang harus Anda cari nanti hubungan kata kerjanya yang cocok. Kalau entity-nya dalam bentuk kata benda. Nah, jadi pahami ya. Nah, itu harus Anda penuhi aturannya. Aturan itu merupakan aturan dari seorang pakar, bukan menurut saya. Berikut atribut. Nah, atribut itu apa? Karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut. Nah, nilai atribut merupakan suatu data aktual atau informasi yang disimpan pada suatu atribut dalam sebuah entity atau relationship. Nah, kalau kita ambil entity mahasiswa, apa saja atributnya? No BP nggak, Pak? Nomor BP, nama, alamat, dan seterusnya. Jadi Iya, Anda Pak. harus paham mencari contoh yang seperti itu. Ujian saya akan tanya definisi. Coba Anda lihat nanti ujian saya. Tidak ada definisi saya tanya. Oke. Nah, lalu dari sekian banyak atribut nanti yang paling cocok sebagai key mana? Atribut simple mana? Atribut multi value mana? Nah, itu harus Anda pahami juga. Contoh kalau key dalam satu entity mahasiswa adalah nomor BP. Kenapa itu diambil? Karena tidak akan pernah sama. Walaupun belakangnya sama, walaupun depannya sama, tengahnya berbeda. Atau belakangnya sama, depannya pasti berbeda. Jadi ada yang membedakan. Pertanyaan yang gampang saja, Anda ada enggak nomor HP Anda yang sama? Tidak, Pak. Jadi seperti itu. Ya, itu yang harus Anda pahami. Ini penggambaran dari key, atribut simple, dan multi value. Nah, jadi
yang mana yang cocok ya Anda pahami. Jadi kalau yang atribut yang ditentukan key di sini nip yang atribut key. Atribut simple mana? Yang bernilai tunggal berarti ini bisa nip juga. Atribut multi-view memiliki sekelompok nilai untuk setiap instan entity. Nah, mana yang cocok itu? Berarti ini yang sudah dipahami di lingkar ini, ya, multi value. Nah, kemudian atribut composite. Composite ada nama yang dipecah, nama depan, nama tengah, nama belakang. Itu orang barat yang berarti yang acok ya kalau dewa sikun ada acuan benar. Jadi harusnya seperti itu bagusnya dalam penamaan sehingga Anda kalau pergi haji terpaksa nama kita tambah dengan nama orang tua kan? Kalian sudah pernah haji enggak? Nah, tanya-tanya orang tua Anda atau keluarga Anda yang pernah haji. Jadi nama itu terpaksa ditambah nama orang tua untuk bisa mengisi data seperti ini. Nah, itu database yang baik. Oke. Kemudian atribut derivatif seperti ini. Atribut yang dihasilkan atribut lain. Contohnya tanggal lahir bisa diukur dengan umur. Gimana caranya umur yang sekarang dikurangi dengan atau tanggal lahir dikurangi tahun sekarang. Oke, saya lanjut. Derajat relasi. Derajat relasi ini yang berbentuk satu, dia mutar di satu entity dengan relasi. Degree binary, binary degree. Derajat 2, ini 2 entity. Dan ternary degree. Namanya mana yang banyak? Ya, tergantung nanti dari pengembangan database. Ya. 1, 2, 3. Ada yang 4 nanti, Pak. Ya, tergantung Anda mengembangkan nanti. Ya, kalau satu relasi dia degree, kalau 2 relasi nanti udah lain lagi ceritanya. Ya. Nah, itu dia. Lalu tingkat kardinalitas, Anda yang memahami 1 M, many to many atau banyak ke banyak atau many to one istilahnya. Nah, ini contohnya. P1, pegawai 1 berrelasi dengan R1 dan K1. Nah, kendaraan 1. Nah, kita lihat P2 berrelasi dengan R2 berrelasi dengan kendaraan 3. Nah, seperti itu. Nah, ini yang benar dengan one to one. Oke. Nah, satu pegawai memiliki 1 kendaraan. Nah, ini. Oke. Kemudian many to one atau one to many. Ini lihat. P1 relasinya R1, kemudian departemennya D1. Nah, kemudian sebaliknya P2 relasi R2, departemennya 1. Nah, makanya dibuat ini one to many dan many to one. Oke, dipahami seperti ini. Kemudian, nah ini agak aneh, terputus ya. 1, 3 dengan 3 ini sambungannya terputus nih. Ya, 4 dengan 4 juga. Jadi relasinya yang menunjukkan one to many. Ya. Nah, one to many di sini. Oke, ini kelihatan dengan gambar ini dan ini juga many to many lagi atau many to n. Di pegawai kerja banyak proyek dan banyak proyek kerja dengan banyak pegawai. Itu artinya. Nah, contohnya mahasiswa kalau saat sekarang kuliah dengan APS itu relasi mana yang cocok, Nanda? Iya, Pak. Mahasiswa kuliah dengan APS saat sekarang apa relasinya yang cocok? Relasinya kan juga one to many, many to many. Many to one. Apa yang cocok? Oh, Pak. Hah? Nah, berarti tidak paham tadi itu. Apa yang cocok? One to many. Salah. Many to one, Pak. Enggak. Kalimat saya dipahami. Seorang mahasiswa belajar APS. Nah, kalau ada itu kalimatnya. Nanda belajar APS. Apa relasi kardinalitasnya itu? Tingkat kardinalitas. One to one, Pak. One to one. Bako enggak bisa dikatakan one to many. Karena Nanda satu, Pak. Terus kegiatannya belajar, terus proyeknya dosen, Pak. Jadi one to one, Pak. Ya, alasannya kenapa kalau pada jam yang sama Anda kuliah bersama, alasan yang jelas sih Bentrok, Pak. bentrok, enggak mungkin. Nah, itu kalau yang one to one. Tapi kalau one to many, itu bisa jadi dalam asumsi waktu yang berbeda. Nah, relasinya lain lagi. Oke, dipahami ya, mudah sebenarnya. Iya, Oke, Pak. sudah selesai. Ini saya lanjut. Nah, itu ceritanya. Dan saya tidak akan mempertegas ini. Nanti
saya akan melihatkan, ini simbolnya. Ini entity, weak entity jarang kita pakai, relationship kita pakai, identified relationship jarang kita pakai. Bagus itu Pak, karena kita hanya belajarnya 1 kali, tidak banyak. Kalau belajar database yang lengkap baru terpakai seperti itu. Kemudian atribut. Nah, ini atribut pakai primary key. Ini kita lihat nanti. Atribut multi value. Nah, ini karena di Indonesia jarang dipakai. Kalau luar negeri dipakai orang. Nah, atribut komposit juga seperti itu. Nah, oke. Nah, tuh karena di Indonesia itulah database-nya masih kurang lah, tapi bisa kita kembangkan. Oke, lalu contohnya ini. Nah, tapi saya tidak akan mencontohkan ini, saya langsung ke contoh yang saya punya, supaya Anda mudah memahami, yang punya dekat dengan Anda sendiri. Kita lihat, saya stop ini. Nah, ini dipahami dulu. Nah, dilihat gambarnya ini saya buat bukan dengan Excel, tapi saya buat dengan Visio. Ya, sebelum kita masuk ke sini, saya lihatkan dulu ininya, diperhatikan dulu. Nah, lihat tabel. Jadi Anda harus paham tabel. Dan berangkat dari tabel kita bisa menggambarkan ERD. Nah, tabel mahasiswa isinya apa? Ini yang kuning ini. Ini atribut. Jadi ini tadi tabel mahasiswa sama dengan entity. Ini sama dengan atribut. Nah, ini yang 2 ini sama dengan apa? Sama dengan record. Record atau baris. Nah, record atau baris. Kemudian ini saya kasih garis di bawah. Sebagai apa dia tadi itu? Atribut yang pakai primary key. Oke, Pak. Ya. Ini kalau saya kotak ini contoh aja ya. Kalau saya kotakkan begini, saya kotakkan begini, saya kotakkan begini. Ini contoh ya. Lalu saya kasih warna lain. Nah, setiap ini sebenarnya setiap kolom-kolom ini sama dengan artinya data value. Yang biru itu sama dengan data value. Bukan yang 3 itu saja, kesemuanya data value. Nah, ke semua ini, saya klik ini semua, kebetulan saya contoh 3. Jadi, saya tambah 1 lagi, ini juga data value. Oke. Dan ini masih bisa ditambah dan seterusnya. Ini tabel. Nanti dari tabel Anda buat apa lagi? Nah, kamus data. Untuk apa kamus data? Untuk menerjemahkan ke dalam aplikasi. Aplikasi ini nanti setelah UTS kita belajar ini, aplikasi Microsoft Access, tetapi kita penekanannya pada akuntansi nanti. Di akuntansinya kita tekankan setelah UTS. Oke, untuk sementara saya abaikan di sini, tabel harus paham, kamus data harus paham. Microsoft Access-nya begini, buat tabel, buat form, buat query, report, nanti setelah UTS kita pelajari. Kenapa Anda sekarang Pak? Ya kita pelajari itu dulu. Nah setelah ini belajar metode PERS, sudah PERS nanti pembuatan web 3 kali, baru setelah UTS masuk ke sini semuanya. Oke, ini ERD ini yang 1 tabel tadi, yang dari tabel ini. Oke, ERD lengkap seperti ini. Nah, dipahami nih. Ini tabel pertama. Ini tabel kedua. Ini tabel relasi. Nah, dipahami. Ini semuanya atribut. Ini semuanya atribut. Ini juga atribut relasi. Nah, ini pakai primary key. Ini pakai primary key. Ini pakai primary key. Tapi di sini enggak. Yang 2 ini enggak. Nah, itu bedanya. Berarti kan bedanya itu. Oke. Nah, sekarang Anda tahu tabel sama dengan entity. Ini atribut tadi sudah, ini record tadi, ini juga record, dan ini juga record. Ya, ini relasi, ini entity. Sekarang bagaimana membuatnya? Diperhatikan dulu sebelum saya ini. Nah, ini simbolnya. Ada 4, ya. Nah, lalu ini, perhatikan, kita konversi. Ini tabel mahasiswa ini aja. Terdiri dari atribut apa? Nomor BP, nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan seterusnya jika ada. Kemudian kode mata kuliah ini juga. Kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester, sama dengan ini.
Tetapi record tidak kita isikan di dalam ERD. Nah, tolong Anda ingat, jadi record tidak kita isikan dalam ERD. Berikut relasi ini, lihat, yang kuning sengaja saya kuningkan, tujuannya apa, dia ngambil dari tabel ini masing-masing. Yang kuning yang 2 di sini artinya foreign key atau kunci tamu. Pada kunci tamu nanti dihasilkanlah relasi SQL view seperti nilai absen, tugas, dan segala macam. Makanya muncul atribut seperti ini. Nah, ini dia. Oke, nah itu keterangan dari tabel yang sudah dikonversi ke ERD. Sekarang membuat ERD dengan Visio gimana? Saya stop ini. Nah, buka Visio nanti. Kalau yang tidak ada, Anda install. Kalau Anda pandai install, minta upah. Ya, kalau ada yang bisa bantu, silakan. Bagaimana caranya, Pak? Download yang free di internet lewat Google. Nah, kalau susah pula, nanti cari aja orang yang bisa bantu download free itu. Oke, begitu sudah buka Microsoft Visio, versi berapa aja silakan. Nanti Anda klik Basic Flowchart ini. Sudah klik Basic Flowchart, lihat di kanannya nanti, mana dia? Nah, kalau Anda double klik aja langsung, sudah muncul seperti ini. Lalu dia kecil, bagaimana membesarkan, jadikan 100%, mana dia 100%-nya ini. Nah, ada kelihatan ini, saya jadikan 100%, supaya lebih besar. Nah, oke. Oke ya, nah sekarang simbol yang kita gunakan yang mana? Nah, simbolnya ada 4 tadi. Ini yang sebagai entity. Nah, perhatikan itu, ini entity. Karena dia 4 disangkar tadi diperkecil sedikit supaya kelihatannya lebih bagus entity-nya. Mengetiknya langsung di double klik entity. Nah, sudah itu relationship. Relasi saja saya buat bahasa Indonesia. Lalu atribut atau kolom. Nah, atribut. Lalu tingkat garis kardinalnya garis saja. Ini yang saya buat ada 3 macam tadi. Ini nanti hubungannya diisi tingkatnya apa? Ini terjadi one to one, one to many, many to n, ya boleh ganti dengan n atau m boleh juga. Nah, kalau sudah paham ini, bagaimana menyambung-nyambungkan hasil dari tabel yang manual tadi? Nah, maka dengan mudah, kalau ini sudah bisa, ya kopikan aja. Kopikan langsung. Nah, dia geser dengan panah bisa. Nah, panah yang 4 itu kiri kanan atas bawah. Jika Anda sudah paham memainkannya gampang, tapi kalau tidak paham jadi lambat jadinya. Oke, sudah ya. Nah, 2 buah entity sudah. Nama entity-nya apa tadi? Ini mahasiswa saya buat. Ini mata kuliah. Singkat aja ya. Relasinya gimana? Kita tarik dari sini. Oke, ini relasi apa namanya? Relasi saja boleh, relasi nilai boleh. Nah, kita kasih hubungannya ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini tadi apa? Ternary atau degree atau apa istilahnya? Yang 2 entity satu relasi apa namanya istilahnya? Lupa ya. Nanti lihat teksnya. Nah, sekarang ini sudah terjadi kalau dalam penggambaran ERD ini RD level 2 baru ini. Level 3. Nah, yang level 3 gimana? Yang kompleks. Yang kompleks itu gimana? Nah, di sini pakai atribut. Nah, itu membuat atribut-atributnya. Gampang kan, tidak sulit. Nah, soal posisi dan letak, nanti Anda atur saja. Nah, boleh ditambah-tambah di mana posisinya. Dikasih garis.
Ini nomor BP. Nomor BP kita kasih primary key pakai garis. Nah, nampak tuh. Ini nama, alamat, tanggal lahir, tempat lahir, Jenis kelamin. jenis kelamin, ya, dan lain-lain. Boleh ditambah. Mana nambahnya Pak? Ya, terserah. Di mana letakkannya, silakan. Bentuk panahnya ke Pak, enggak apa-apa. Yang penting Anda tahu. Nah, masuk aja ke sini. Nah, tuh. Oops, sorry. Nah, jadi nanti Anda harus bisa mengkonversi dari tabel ke ERD, dari ERD ke tabel. Harus bisa mengkonversi seperti itu. Nah, ini juga. Sini, ke sini. Jadi memahirkan main ini gampang, tidak ada yang sulit ya. Jangan dianggap sulit semuanya. Semua itu kalau dianggap mudah akan selesai dia dengan tuntas. Kode mata kuliah, ini dikasih primary key tadi. Nah, sudah. Lalu ini dikasih nama mata kuliah. Ini SKS. Ini semester. Selesai. Ya, nyambung ini garis bisa. Nah, kalau tidak semuanya patahnya diulang Bu ya. Ya, M. Oke. Lalu atribut pada relasi juga ada. Nah, ini yang dua ini fungsinya penghubung. Ini nomor BP, ini kode mata kuliah. Boleh sama, boleh berbeda, enggak masalah. Yang penting ada. Dalam database-nya itu field-nya harus sama. Field-nya yang penting. Ini tidak primary key ya. Saya buat miring dan bold supaya Anda kelihatan lebih jelas. Oke. Artinya di situ foreign key ya. Nah, tambahkanlah atribut yang sesuai dengan kebutuhan yang ada tadi di tabel itu. Nih, soal penyusunan pandai-pandai Anda. Oke, ini bisa disambungkan ke sini, ini bisa disambungkan ke sini. Sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ya, ini juga masih bisa ditambah. Nah, bagaimana Anda bisa merapikan, silakan aja. Oke, nanti isi semuanya sesuai kebutuhan. Oke, begitu selesai ini simpan. File save as. Nah, save as kemana disimpan? Masukkan ke folder Anda. Ya, folder Anda di mana? Itu sudah standby folder Anda sebelumnya ya. Kemarin kan sudah belajar berapa kali. Ini 5SA12 ya. Saya masukkan situ. Minggu ketiga. Aduh, namanya apa tadi itu? Masih drawing. RD contoh. Nah, sebut RD contoh. Oke. Nah, kemudian untuk ini, kalau Anda mau menggabung ke Excel, ini bisa di-copy, edit, select all, diperhatikan demo saya, select all, copy, edit, copy, jadi select all dulu ya, baru edit, copy, menu edit, copy, pindahkan ke Excel, nah, masukkan sheet-nya lagi, sheet berapa, pastikan di sini paste spesial, ke kanan paste spesial, nah, Microsoft Visio, oke, nah seperti itu. Udah kelihatan? Halo, ada kelihatan? Ada Pak. Ada Pak. Oke. Tampak. Oke ya, berarti saya sudah selesai mendemokan membuat ERD dan contoh. Nah, sekarang tugas Anda hari ini apa? Kemarin Anda membuat konteks diagram dan data flow diagram kan? Iya Pak. Iya Nah, Pak. Iya Pak. hari ini Anda harus buat ERD dari sistem konteks diagram Anda kemarin. Nah, jadi gampang.
Boleh 2 entity, 3 entity, 1 relasi boleh. Boleh 3 entity, 2 relasi boleh. Nah, terserah Anda, pokoknya menggambarkan itu. Menggambarkan sebuah dari sistem Anda kemarin. Oke, bisa dipahami? Jawaban Anda dikirim ke portal SIM Unida ACID. Baik, Pak. Dalam file zip. Kalau Baik, Pak. filenya lebih besar, maka Anda buat alamat Google Drive-nya dan dizipkan sehingga saya bisa mengkliknya nanti. Nah, jadi itu pembelajaran hari ini. Nah, untuk tugas 1 minggu ke depan, lihat pengumuman ada di portal itu nanti dikerjakan, tanggalnya juga ada deadline-nya situ. Kirimnya di WAG, tidak bisa masuk ke portal lagi. Oke, ada pertanyaan? Yang hadir 42. Hadir semua nih. Kamera, action. Kamera, action. Kamera, action. Masih ada yang terclose. Kalau saya tidak bisa ya, kamera saya hilang timbul. Tadi saya udah berhasil sebentar masuk. Ada yang mencikuk tadi mungkin. Baju saya merah. Bentuk saya masih tetap segitu. Umurnya sudah berkurang juga. Tidak bertambah, berkurang kan? Sudah action semua? Nah, nanti lihat di grup saya kirim. Tikum APS 5. Satu lagi, stop. Ini masih ada yang ketutup. Sri Wayuni, Salma Alia, Sisri, 1, 2, 3, saya nggak mau tahu. Nah, yang lupa isi absen bakal ya enggak. Itu makanya isi absen di modal sudah aktif semua kini sekarang kan? Sudah, Pak. Nah, Ya, Pak. oke. Kalau sudah, nah, materi saya juga cukup sampai di situ. Mudah-mudahan Anda bisa paham dengan ada modul, dengan ada contoh saya dan keterangan saya. Nanti link YouTube saya akan kirim beberapa menit belakangan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan Diansyah membuat dengan visio dan dikirim ke portal SIM Unida. Baik, Oke Pak. ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.